Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan, supaya kita menghadap kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Hamba punya Allah yang begitu baik, begitu memperhatikan anak-anaknya. Terima kasih kesempatan yang indah melalui Zoom ini Tuhan. Engkau sekali lagi memberi kesempatan pada hamba-Mu yang paling hina ini Tuhan, untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Mu dengan tema masalah perpuluhan. Roh Kudus, tolong kami. Kuasai kami, setiap kata-kata kami. Engkau kurangi, Engkau tambahi ya Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang betul-betul dari Engkau sendiri ya Tuhan. Bukan dengan karangan hamba, bukan dengan kepintaran hamba, tapi betul-betul hamba bicara ada berdasar kepada Alkitab Tuhan. Roh Kudus, tolonglah setiap anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini pada saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus juga bekerja pada diri mereka masing-masing. Tilik mereka satu persatu, pribadi pas pribadi. Ketuk hati pikiran yang bagaimanapun kerasnya, Tuhan Kau dobrak dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka bisa melunakkan hatinya, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman itu jatuh pada tempat yang begitu baik. Sehingga mereka betul-betul mau dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan, dan juga mereka mempunyai damai sejahtera dan kekuatan dari Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tinggal juga hamba-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom, saudara. Terima kasih, saya diberi kesempatan oleh Tuhan, juga oleh Pak Zakaria, yang menelpon saya untuk mau usaha. Sebetulnya minggu yang lalu, tapi saya nggak bisa karena juga ada Zoom dengan gereja lain. Jadi terpaksa hari ini saya bisa. Saya pembawaan dalam tema yaitu Yesus adalah imam besar untuk selamanya. Itu subtemanya. Apakah perpuluhan masih berlaku hingga sekarang? Maaf, Pak Leman Handoko, maaf Pak, kalau ada volumenya agak dikencangin sedikit karena lumayan yang bertanya, suaranya katanya terlalu pelan. Oh, coba ya. Iya Pak, makasih Pak. Udah keras. Sudah Pak. Sudah keras Pak ya. Ya udah. Sudah Pak ya. Sudah Pak. Sudah oke, thank you Pak. Saya pakai handphone soalnya. Saudara, mari kita langsung baca dalam kitab Ibrani 7, saudara. Ayat 11 sampai 28. Saya minta, ini karena ayat cukup panjang, sebetulnya saya akan membaca 1 sampai 28, tapi saya rasa panjang sekali, sehingga saya potong menjadi ayat 11 sampai 28. Saudara. Saya minta mahasiswa atau siapapun juga bisa membaca ayat ini dengan keras, saudara. Saya akan mendengarkan juga. Ibrani 7 ayat 11 sampai 28. Mungkin mahasiswa yang suaranya kencang itu bisa membacakan ini. Ibrani 7 11 sampai 28. SPP mana SPP? File sana. Nggak ada Pak, hilang. Ya. Tidak ada. Nah ini siapa? GPL video Blondo. Baik. Bapak bisa membacakan ya, Ibrani 7 11 sampai 28. Pak Leman, berapa tadi Pak? Ibrani 7 11 sampai 28 Pak. Untuk Pak Mahmud sendiri membaca 11 sampai 28. Baik. Sini Alkitab saya Ibrani 7 ayat 11. Berikutnya Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ya. Baik, saya bacakan ya Bapak Ibu. Kami 3 sampai 28. Sampai 28 Pak. Baik. Andai kata oleh imamat Lewi telah mencapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek?
dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek, memang satu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, karena kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ayat 28. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Makmur membacakan firman Tuhan yang cukup panjang. Saudara, kita memiliki pendahuluan, saudara. Saudara, apa yang dibicarakan atau diulas dalam perjanjian lama, saudara, itu pasti menuju pada tipe pada Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus datang ke dunia sebagai antitipe daripada perjanjian lama, secara otomatis hukum-hukum korban penyembelihan binatang dihapuskan. Dulu sebelum Yesus datang, untuk orang mengaku dosa di imam-imam Harun atau Levi dengan memotong sapi, memotong domba, memotong kambing. Setelah antitipenya datang, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa saudara saya. Dia mati di kayu salib. Sekali penebusan itu, dengan datangnya Yesus dan mati di kayu salib, semua pengorbanan binatang sudah tidak berlaku lagi, saudara. Saudara, itulah tipe dan antitipe, saudara. Umpamanya saya gambarkan gini ya, supaya jelas, saudara, itu pendahuluan, supaya jelas kenapa tipenya tidak berlaku setelah antitipenya datang. Kenapa hukum untuk menyembelih binatang tidak berlaku setelah Yesus datang, saudara? Saya umpamakan secara gamblang ya, sebagai suami istri misalnya, pada waktu suaminya ditugaskan bekerja di luar negeri, dia berpisah selama 5 tahun, katakan 5 tahun, ini cuma ilustrasi, saudara, tidak beneran. Tapi pada waktu istrinya kangen sama suaminya, saudara, dia pasti membuka foto daripada suaminya. Saudara. Istrinya lihat-lihat foto suaminya, dia bilang aku cinta, macam-macam, aku kangen, macam-macam. Fotonya dilihat, tipenya
Antitipenya belum datang. Antitipenya suaminya yang bekerja di Jepang itu. Setelah antitipenya suaminya itu kembali setelah kontrak kerja itu habis, kembali ke istrinya, saudara. Istrinya sudah tidak perlu lagi lihat foto-foto, saudara. Kalau suami sudah datang ke istrinya masih lihat foto-foto. Aduh, kangen aku. So dipertanyakan istri model apa, saudara? Karena suaminya sudah datang. Demikian gambaran, saudara. Sebelum Yesus datang, orang mengaku dosa dengan sembelih macam-macam, tapi setelah Yesus datang, semuanya akan dihapuskan, saudara. Itu pendahuluan daripada khotbah saya, saudara. Supaya sudah mengerti kenapa hukum Taurat dihapuskan, saudara. Saudara, ada 3 hukum dalam Perjanjian Lama kalau saudara selidiki secara lebih jelas. Yaitu pertama, hukum pemerintah, saudara. Government law. Government law itu hukum yang mengatur seluruh kerajaan atau pemerintah yang ada di Israel pada waktu itu, saudara. Itu pertama, diciptakan hukum pemerintah, saudara. Kedua, hukum sipil. Hukum sipil namanya sipil law, itu hukum antara manusia, saudara. Bagaimana orang membunuh berapa tahun, bagaimana caranya menyimpan ternak, macam-macam, saudara. Hukum sipil diatur semua di dalam sipil law. Yang ketiga, saudara, ada hukum moral atau moral law, etika, saudara. Saudara, ini yang dipakai secara terus sampai sekarang, saudara. Yaitu termasuk hukum law ini, etika law ini termasuk 10 hukum, saudara. Termasuk moral law, saudara. Sehingga dalam perjanjian baru, saudara, 2 hukum pemerintahan dan hukum sipil sudah tidak berlaku, saudara. Tapi hukum etika, hukum moral tetap berlaku, saudara. Sampai zamannya Tuhan Yesus sampai sekarang, saudara. Setelah Yesus datang ke dunia, hukum kasih karunia. Bukan lagi memakai hukum pemerintah, hukum sipil, tapi moral law itu menyangkut pada etika. Yesus ajarkan. Sehingga moral law berlaku pada waktu Yesus ada dan juga sampai sekarang, saudara. Dan saudara, perpuluhan, saudara, termasuk di dalam moral law, saudara. Termasuk, sehingga perpuluhan itu saya anggap masuk dalam hukum moral law, sehingga perpuluhan berlaku sampai sekarang, saudara. Saudara, saya mempunyai dasar mengapa saya mengatakan perpuluhan itu berlaku sampai sekarang dan masuk dalam hukum etika, saudara. Saudara, kita itu menyembah imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, menurut peraturan Melkisedek, saudara. Bukan peraturan Imam Harun. So, keimaman Levi sudah tidak diperlukan lagi, saudara. Itu dalam ayat 11, saudara. Mari kita bahas kenapa hukum perpuluhan itu masih berlaku sekarang. Karena kita tuh menyembah imam besar kita sekarang itu Yesus Kristus, saudara. Bukan lagi Imam Levi yang kita sembah, saudara. Karena Imam Levi sudah tidak berlaku pada waktu Yesus datang. Dia menjadi imam bukan dengan keturunan Harun. Dia menjadi imam karena peraturan dari Melkisedek, saudara. Sehingga beda, saudara. Perbedaan ini, saudara, sehingga saya anggap perpuluhan masih berlaku, saudara. Saudara, saya jelaskan ya, hari saya bicara mengenai imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, saudara, yang lebih besar dan melebihi dari segala imam yang ada, saudara. Karena sifat pada Yesus adalah kekal untuk selama-lamanya, saudara. Saudara, mengapa demikian, saudara? Saya katakan kenapa Imam Levi tidak berlaku, yang berlaku sekarang adalah imam daripada Yesus Kristus, saudara. Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Ibrani 7, saudara, saya ayat per ayat nanti saya jelaskan secara eksposisi, saudara. Ibrani 7, 11, 14 dikatakan, karena itu, andai kata oleh imamat Levi telah tercapai kesempurnaan. Saudara, ayat 11 dikatakan, andai kata imam Levi itu sudah sempurna. Itu maksudnya, saudara, secara kasarnya itu. Andai kata Imam Levi itu sudah sempurna, nggak perlu lagi Yesus Kristus sebagai imam, saudara. Justru Ibrani bilang, justru Imam Levi ini tidak sempurna, sehingga Yesuslah menjadi imam yang sangat sempurna, menggantikan Imam Levi yang tidak sempurna, saudara. Saudara, sesuatu yang sempurna datang, otomatis yang tidak sempurna akan keluar, saudara. Saudara, itulah kenapa sampai Yesus mengatakan saya imam besar. Karena Levi tidak mencapai kesempurnaan, karena tidak bisa mencapai, saudara. Tidak bisa mencapai hal-hal yang diinginkan oleh Yesus Kristus, saudara. Semua itu sehingga datanglah imam Yesus Kristus, saudara. Setelah penulis Ibrani juga menekankan, saudara, keunikan Yesus sebagai imam besar kita yang jauh melebihi semua imam, saudara. Dan imam besar yang pernah melayani ibadah bangsa Israel itu berdasarkan Taurat Musa, saudara. Jauh lebih besar.
Imam Yesus jauh melampaui imam yang seluruh yang ada di umat Israel yang pada waktu itu dia melayani di dalam Taurat Musa, saudara. Saudara, imamat penulis Ibrani juga berpendapat, saudara. Ini saya berdasarkan Ibrani, saudara, bahwa keimaman Levi sekalipun berguna, saudara. Katakan sekalipun, dikatakan Ibrani, keimaman Levi sekalipun berguna dalam ibadah Israel, tapi tidak cukup, saudara. Imamat Levi, sekali lagi saya katakan, tidak sempurna, saudara. Oleh karena kalau imamat Levi tidak sempurna, maka imamat Yesus Kristus diperlukan untuk menyediakan seorang imam yang sempurna bagi bangsa Israel. Saudara, kita analogikan seperti gini lah gampangnya, saudara. Kalau orang berbuat baik sekalipun, tidak mungkin sempurna. Tidak ada satu orang pun di dunia ini sempurna, hanya Yesus Kristus. Kalau ada orang berpendapat hanya dengan perbuatan baik masuk ke surga, tidak mungkin karena tidak ada orang yang sempurna. Oleh karena itu Tuhan tahu kalau itu tidak sempurna, makanya dia datang ke dunia untuk menebus dosa saudara-saudara saya. Yang sesuatu tidak mungkin saudara lakukan, Tuhan Yesus lakukan dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara saya. Saudara, kalau perbuatan baik itu sudah sempurna, umpama andai kata ya, nggak perlu Tuhan Yesus datang ke dunia soro-soro, saudara. Dan kita nggak perlu menginjili banyak orang, saudara. Ngapain kita menginjili banyak orang? Karena perbuatan baik itu sudah membawa orang ke surga. Hei orang-orang percaya pada Tuhan, jadikanlah semua bangsamu itu percuma, karena semua berbuat baik itu bisa masuk ke surga. Dan semua, kalau saya lihat kakak-kakak saya semua, rekan-rekan saya itu baik-baik semua. Kalau saya menginjili, podo aja Pak Liman. Perbuatan baik saya bisa masuk ke surga. Ngapain saya harus percaya pada Tuhan Yesus? Nggak perlu percaya toh. Saya kan bisa dengan berbuat baik masuk ke surga. Tapi justru saya yakin perbuatan baik tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan. Sehingga saya perlu Injil. Hanya percaya pada Tuhan Yesus menuju ke surga. Demikian juga Imam Levi kalau sempurna, saudara, nggak perlu diganti oleh Imam Yesus tuh. Ya sudah dibiarkan, saudara. Sampai sekarang pun dipimpin oleh Imamat Levi yang orang menerima perpuluhan. Tapi justru Imamat Levi tidak sempurna sehingga Yesus menggantikan. Ketidaksempurnaan apa, saudara? Nanti akan saya jelaskan, saudara. Ketidaksempurnaan Imamat Levi dan kesempurnaan Yesus Kristus, saudara. Itu yang nanti kita jelaskan di tengah-tengah, saudara. Saudara, karena Imamat Levi tidak sempurna, maka Imamat Yesus diperlukan untuk menyediakan seorang imam yang sempurna, saudara. Saudara, ada satu pertanyaan kadang-kadang dari ayat 14-13 itu pertanyaan. Loh, dari dulu kan Musa mengatakan Yesus itu kan bukan berasal daripada suku Yehuda. Yesus kan berasal dari suku Yehuda. Orang yang dulu dikatakan imam, di dalam Musa katakan imam pasti adalah seorang keturunan Levi. Dan Yesus kalau dikatakan imam, dia bukan keturunan Levi, sehingga tidak dianggap oleh imam. Dan Musa mengatakan tidak pernah ada imam yang berasal dari suku Yehuda. Itu ayat 13-14. Itu orang yang betul-betul kepingin bahwa orang Levi terus sampai saat ini yang menerima perpuluhan. Sehingga perpuluhan tidak berlaku sekali. Karena saudara tidak ada orang Levi. Saudara, itu yang dipakai orang-orang yang tidak setuju dengan perpuluhan yang berjalan sampai sekarang, saudara. Saudara, saya akan menjawab secara singkat, saudara. Kenapa Yesus berasal dari suku Yehuda, dia tidak berasal dari suku Levi, kok bisa menjadi imam, saudara? Karena kitab Musa mengatakan tidak pernah jadi Levi, saudara. Saya jawab pertama, Yesus tidak berada dalam peraturan Imam Harun, saudara. Karena Yesus bukan dari garis keturunan imam, saudara. Sebaliknya, Yesus ditentukan oleh peraturan Melkisedek. Dia terdiri dari peraturan Melkisedek, saudara. Sebelum Taurat itu perpuluhan sudah ada, saudara. Dan itu ditetapkan dengan peraturan Melkisedek, saudara. Sehingga dia tidak masuk di dalam peraturan Imam Harun, saudara. Saudara, siapa Melkisedek, saudara? Melkisedek, kalau saudara membaca kitab Kejadian 14, saudara, Melkisedek itulah raja dan imam. Yesus juga raja dan imam. Seperti saya katakan, tipe dan antitipe. Tipe daripada Yesus itu digambarkan oleh Melkisedek. Sebetulnya antitipenya yaitu Yesus Kristus, saudara. Karena Melkisedek dikatakan raja dan imam. Melkisedek juga dikatakan misterius. Tipe daripada Yesus Kristus. Pelayanan keimamnya Yesus digambarkan di dalam imam Melkisedek, saudara. Saudara, Yesus memperkenalkan imamat kekal baru yang berpusat pada dirinya. Karena Yesus mati di kayu salib
sebagai persembahan anak darah domba, saudara. Saudara, beda dengan Imam Lewi yang berkali-kali menyembahkan darah binatang tidak bercacat, tetapi Yesus cukup sekali dan sempurna, saudara. Ini yang menjadi persoalan, saudara. Yesus Kristus berkorban untuk menebus saudara dan saya, cukup sekali dan sempurna untuk selama-lamanya. Ini jawaban bagi siapapun yang melakukan imam Yesus, karena Yesus bukan keturunan Harun, saudara. Imam Yesus sah karena berasal dari peraturan yang berbeda. Imam Yesus jauh lebih baik daripada Imam Harun, saudara. Sehingga saudara harus tujuannya pada Imam Yesus, bukan pada Imam Harun yang tidak sempurna, saudara. Karena Yesus satu kali berkorban di kayu salib untuk selama-lamanya. Tidak seperti bangsa Levi yang berkali-kali, saudara. Saudara, ayat 15-19 setelah saya akan membahas. Disinilah ada satu perbedaan, saudara, antara imamat Levi dan imamat Yesus, saudara. Saudara, saya akan membawa perbedaan ini, mungkin ada 5 perbedaan, saya terangkan secara singkat satu persatu, saudara. Saudara, kita lihat imamat Levi, saudara. Kalau sudah membaca ke satu perbedaannya, ya. Imamat Levi saya bahas dulu, saudara. Taurat. Saudara, kalau membaca dalam Nehemia 7, coba saudara catat sendiri, saudara baca sendiri, Nehemia 7 ayat 63 sampai 65, saudara. Seorang imam Levi itu baru boleh bertugas jika ia dapat membuktikan bahwa dirinya itu berasal dari keturunan Levi. Kalau nggak keturunan Levi, tidak boleh menjabat, saudara. Itu peraturan yang sangat ketat dalam Taurat, Nehemia 7, 63 sampai 65. Seorang imam Levi baru boleh bertugas kalau ia dapat membuktikan lebih dulu bahwa dirinya berasal dari keturunan Levi. Di luar keturunan Levi tidak pernah menjadi imam antara perantaraan antara manusia dengan Tuhan, saudara. Saudara, di dalam Taurat Yesus Kristus bedanya, saudara, T1 di dalam Ibrani 7 ayat 16, imamat Yesus tidak berdasarkan garis keturunan, saudara. Tidak ada imamat Yesus tidak bergaris keturunan, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Dia kekal. Imamat Levi tidak kekal. Dia bisa mati, tetapi Yesus Kristus dia tidak mati. Dia bangkit, saudara, dan hidup. Dikatakan hidup yang kekal. Itu pertama, saudara. Kedua, Taurat atau imamat Levi tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa. Karena hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, saudara. Tidak ada imamat Levi menebus dosa secara sempurna. Tidak ada menyelamatkan kita dari dosa secara sempurna, karena memang dia tidak sempurna. Bagaimana dia orang yang berdosa menyelamatkan orang yang berdosa? Maling tidak maling istilahnya. Tidak bisa diselamatkan orang tidak sempurna menyelamatkan orang tidak sempurna. Bagaimana menyelamatkan orang sempurna? Justru orang sempurna menyelamatkan orang tidak sempurna. Dan Yesus yang berbeda kedua ayat 17 mengatakan, dengan kebangkitannya yang sempurna dan mulia, kehidupan Yesus tidak dapat diakhiri dan tidak dapat binasa. Dia menebus dosa dengan pengorbanan yang sempurna di kayu salib. Dikatakan sudah selesai, lunas pembayarannya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Dia lunas, kekal, semuanya terselesaikan. Dengan menebus dosa, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan di sana ada seluruh kepastian hukum yang kekal. Dia adalah sempurna, sementara imamat Levi tidak sempurna, saudara. Ketiga, imamatnya sendiri perlu ditebus, saudara. Imamatnya itu yang menggorok binatang itu perlu ditebus. Baru dia bisa mempersembahkan korban-korban untuk menebus dosa orang lain. Karena dia manusia berdosa, dia perlu ditebus dulu, baru bisa menebus orang lain dengan menyembelih korban-korban binatang, saudara. Itu imamat Levi. Sehingga tidak perlu ditebus, saudara. Saudara, kalau Yesus tidak perlu ditebus, karena Yesus penebus, saudara. Dia penebus, tidak perlu ditebus dengan darahnya sendiri, curah kayu salib. Dia sebagai antitipe daripada domba, dia disembelih dirinya sendiri di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Dia adalah penebus, bukan ditebus, saudara. Itu beda yang ketiga, saudara. Yang keempat, saudara, imamat Levi tidak menjamin kehidupan yang kekal, saudara. Tidak menjamin karena dia sendiri orang berdosa, tidak sempurna, dan dia tidak menjamin, saudara. Tidak ada tempat untuk imamat Levi, dan Tuhan Yesus
Dia membasuh segala dosa kita dan memberi jaminan. Ya, sekali lagi memberi jaminan kepastian hidup yang kekal. Kepastian. Bukan moga-moga. Bukan insya Allah. Saudara, kita ikut Kristus justru di manisnya di sini. Kenapa saudara tidak mau? Karena di dalam agama tidak menyelamatkan. Hanya Kristus yang menyelamatkan. Dia sudah berjanji kepastian hidup yang kekal. Ayatnya mana? Ya semua ada. Akulah jalan hidup. Semua aku sediakan rumah. Banyak ayat-ayat saudara. Kalau saya kumpulkan. Bukan hasil usahamu itu juga perbuatan baik tidak menyelamatkan, itu ayatnya. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dengan hasil sendiri, itu bukan hasil usahamu. Saudara, melalui pengorbanan yang tiada tara, saudara. Yesus memenuhi tanggung jawab imamat Harun. Dia sudah menyelesaikan pengorbanannya. Imamat Harun menyelesaikan pengorbanannya. Yesus juga menyelesaikan pengorbanannya. Tapi Imam Harun tidak sempurna, Yesus sempurna, sama-sama berkorban. Sehingga tanggung jawab dari Imam Harun sudah selesai. Melalui kehidupannya yang tanpa akhir, Yesus memikul tanggung jawab imamat dalam peraturan Melkisedek. Tanpa akhir, tipe anti-tipe dari Yesus. Saudara, di dalam Yesus, saudara, sebagai imam besar yang membukakan jalan kepada Allah Bapa dengan menyucikan kita yang berdosa dan memberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Beda dengan imam besar, saudara. Kita harus mengenal siapa Yesus dan percaya serta menyembahnya sepanjang hidup kita sampai kita bertemu muka dengan Yesus. Saudara, Yesus adalah Allah, Tuhan yang kita sembah. Dia menjadi imamat sekaligus, menjadi imam. Dia sebagai raja juga, saudara. Saudara, kalau kita punya imam yang sempurna, kenapa kita kembali kepada orang Levi yang tidak sempurna, saudara? Ngapain kita menyembah kepada sesuatu yang tidak sempurna, kalau sempurna ini sudah datang untuk kami sembah? Kenapa orang Levi yang perlu ditebus, Yesus tidak perlu ditebus karena dia penebus? Bagaimana kita meniru orang Levi terus menyoroti orang Levi? Seorang Levi menandakan bahwa orang Levi sudah tidak berlaku, saudara. Saudara, mari kita buat ayat per ayat, saudara. Ayat 20 sampai 22, saudara. 21, saudara. Kali ini penulis, saya tidak tahu penulis Ibrani siapa, saya anggap sebagai penulis gitu aja. Karena ada ngomong Paulus, ada ngomong lainnya, saya tidak tahu. Sejarah tidak membuktikan siapa menulis Ibrani, saya tidak ada urusan. Yang penting saya akan mengatakan, inilah Ibrani bicara demikian. Saudara. Ayat 21 mengatakan penulis, saya katakan, menekankan bahwa imamat Yesus disertai dengan sumpah, saudara. Pasal 21. Saudara, sumpah itu sesuatu yang penting berkaitan dengan sumpah. Kalau tidak penting, nggak perlu sumpah, saudara. Saudara, kalau ekir-ekiran secara gamblang sama saya sama Pak Makmur, ekir-ekiran cuma sekedar gampang-gampangan, nggak perlu sumpah. Tapi kalau masalah penting, masalah prinsip yang dua-dua tidak mau kalah, itu perlu sumpah untuk menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Menandakan satu peristiwa yang sangat penting, perlu ditandai oleh sumpah. Dan di sini Tuhan telah bersumpah. Dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Tuhan sendiri yang menetapkan Yesus Kristus sebagai imam untuk selama-lamanya dengan sumpahnya. Berarti iya dan amin. Tidak bisa satupun yang membantah. Dan ini diperkuat lagi dalam Mazmur 110 ayat 4. Saudara. Saudara baca di 110 ayat 4 jelas sekali, saudara. Dilakukan dengan sangat penting sekali, saudara. Saudara, Ibrani 6:17 ayat bersumpah tentang keturunan Abraham. Yesus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Dan ini tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Saudara, imamat Yesus diangkat dengan sumpah sendiri oleh Allah. Menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini, saudara. Saudara, jangan menyembah pada hal-hal yang lain. Sembahlah hanya pada satu nama, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara. So, apa hubungannya dengan perpuluhan? Nanti terakhir saya akan mengaitkan dengan perpuluhan. Ini saya mencoba untuk menggiring saudara bahwa inilah Yesus Kristus, saudara, imam yang paling benar, saudara. Di luar itu tidak ada kebenaran, saudara. Ayat 23 sampai 25, saudara. Ayat 24 mengatakan, keimaman Yesus pun tidak dapat beralih pada orang lain. Kalau Levi umurnya berapa sudah berhenti. Sudah ada pensiunnya, ada umurnya sekian, sudah berhenti. Ada diganti lagi orang lain, diganti terus, mati terus. Ada yang tidak kekal. Tetapi imamat Yesus pun tidak dapat beralih pada orang lain. Karena dia tidak
tidak dibatasi oleh waktu, dia kekal, saudara. Itulah Yesus. Memang Yesus telah mati tapi bangkit, hidup selamanya dengan duduk sebelah kanan Allah, saudara. Saudara, kebalikan dari Imam Lewi, saudara, diisi oleh manusia fana yang satu persatu mati. Jabatan imam mereka terbatas oleh Musa, hidup harus digantikan oleh yang lain. Umur berapa digantikan itu ada aturannya, tidak tahu di ayat mana saya lupa, ada aturannya. Umur berapa pensiun itu diganti orang Lewi ganti. Tapi Yesus sekali jadi imam, dia tidak pernah tergantikan karena dia kekal dan hidup selama-lamanya. Dia memang pernah mati, tapi hari ketiga dia bangkit dan selanjutnya dia naik ke surga, duduk sebelah kanan tata Allah dan dia menghakimi saudara dan saya. Saudara, maka itu percaya pada Imam Yesus Kristus, bukan pada Imam Lewi. Saudara, ayat 26-28 yang terakhir, saudara. Ayat 26 dikatakan Imam Yesus adalah, imamat Yesus itu adalah orang yang saleh, tampak salah, tampak noda, yang terpisah daripada orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, saudara. Jelas sekali itu. Imamat Yesus itu tingginya luas, tidak ada satu pun yang menghentikan, saudara. Ayat 27 tidak dapat imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan dosanya sendiri, baru dia menemukan dosa orang lain. Yesus tidak pernah ditebus karena dia tidak pernah berdosa. Saudara, ayat 28 ayat terakhir, saudara. Imam besar lainnya adalah orang-orang yang diliputi banyak kelemahan. Tetapi Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dia bukan menurut peraturan daripada keturunan Harun. Dia beda. Sehingga kita bisa sah mengatakan bahwa Yesus menjadi imam besar kita melalui peraturan Melkisedek dan disertai oleh sumpah ilahi. Sehingga tidak ada yang sempurna selain pada keimaman Yesus. Saudara-saudara, karena kita mempunyai imam Yesus untuk selama-lamanya, kita sebagai ungkapan syukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus sebagai imam dan raja juga sekaligus sebagai Tuhan. Dia rela datang ke dunia untuk memberikan dirinya yang penuh dengan penderitaan. Dia selama hidupnya tidak pernah enak. Terus mengalami penderitaan, dia dicambuk, dia dihina, difitnah, diludahi, dan pada puncak terakhir dia berkorban di kayu salib dengan darahnya sendiri. Untuk siapa itu, saudara? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang sebetulnya saudara dan saya itu semuanya masuk neraka semuanya, yang tidak akan pernah mampu memasuk satu surga. Tapi dengan kedatangan Yesus Kristus, kita dimampukan, kita diganti, saudara. Kita telah lunas dibayar, dan kita berhak untuk masuk pada surga. Saudara, untuk ungkapan syukur kita pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sebagai pencipta, saudara. Saudara, apa yang harus kita persembahkan pada Tuhan? Yaitu perpuluhan, saudara. Salah satu ada perpuluhan, saudara. Perpuluhan itu ungkapan terima kasih. Seperti saya sudah selamat, di mana dikatakan kerjakan keselamatanmu, Pak Liman. Ya, saya pasti membuat sesuatu perbuatan yang baik untuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Bahwa saya sudah ditebus, sudah dipilih oleh Tuhan, dan ungkapan itu saya buktikan dengan satu perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga dengan perpuluhan, saudara. Sebagai ungkapan syukur Yesus sebagai imamat, sehingga perpuluhan itu berlaku sampai sekarang karena kita menyembah Yesus sebagai imam dan raja. Sehingga perpuluhan itu harus dikatakan apa Pak Liman, perpuluhan itu wajib? Tidak wajib, tapi harus, saudara. Beda wajib dengan harus. Harus dilakukan. Saudara, kalau saudara tidak memberikan perpuluhan pada Tuhan Yesus, saudara pencuri uang Tuhan. Itu tegas, banyak ayat mengatakan demikian, saudara. Perpuluhan harus dilakukan dengan serius, saudara. Sungguh-sungguh, saudara. So, di mana perpuluhan saudara? Saudara ini coba sebagai tambahan. Saudara mengatakan di mana perpuluhan itu kami sembahkan? Saudara, pilihlah gereja yang betul-betul sistem keuangan yang baik. Saudara-saudara punya uang, harus hati-hati. Ini bukan uang saudara. Semua yang saudara dapatkan dari pekerjaan saudara, yakin itu bahwa uang Tuhan. 100% uang Tuhan. Tidak ada satupun uang saudara. Sehingga kalau saudara dititipi oleh Tuhan uang, saudara memberikan, mengeluarkan uang itu secara hati-hati. Termasuk perpuluhan. Memberikan perpuluhan itu dengan sangat hati-hati. Pada gereja-gereja yang suka kurang ajar, saudara, perpuluhannya diambil pendeta sendiri, pendetanya menjadi orang yang luar biasa enaknya. Naik Ferrari, naik Cadillac, main mobil 10 miliar.
sehingga perpuluhan kita diamburadulkan dengan sesuatu keadaan yang tidak baik. Saudara, kita ikut andil berdosa. Kalau kita sudah tahu pendeta itu kurang ajar, saudara, kita supply terus dengan perpuluhan-perpuluhan, saudara. Kita membuat pendeta itu makin berdosa pada Tuhan, dan kita andil dalam dosa itu, saudara. Hati-hati, jangan sembarangan. Ada orang mengatakan, itu uang-uangku Pak Liman. Terserah pendeta itu mau diapakan, pokoknya saya sudah perpuluhan katanya harus. Sudah saya berikan perpuluhan dengan rela. Terserah pendeta itu mau dipakai apa, tidak bisa, saudara-saudara berpikir demikian. Saudara. Saudara harus berpikir secara jernih, saudara. Secara sungguh-sungguh milih gereja mana yang betul-betul hamba Tuhannya serius untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana sistem keuangannya beres. Pendeta itu tidak pernah korupsi. Pendeta tidak pernah memakan uang perpuluhan saudara dengan begitu enaknya, saudara. Saudara betul-betul sangat disungguh-sungguh dipikir sebelum saudara memberikan perpuluhan pada gereja. Oleh karena itu pilihlah gereja yang tepat, saudara. Di mana ada makanan rohani yang sehat, juga sistem keuangan yang sehat, sehingga pada waktu saudara memberikan perpuluhan dengan rela, ya, bahwa perpuluhan digunakan oleh hamba Tuhan dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga semuanya, ujung-ujungnya semuanya itu memuliakan Tuhan. Jangan anggap saudara perpuluhan uang saudara, uangku sendiri. Opo tak pakai bagaimana? Aku mau sumbang gereja mana? Saudara jangan pernah memikir itu uang saudara. Itu uang Tuhan. Kalau saudara menyumbang gereja setan, kalau saudara menyumbang gereja yang penuh dengan teologi kemakmuran, pendetanya sendiri begitu makmur. Saudara. Teman saya menyumbang 5 miliar, dia bicara sama saya. Menyumbang uang 5 miliar, ini kenyataan, saudara. Ini bukan ilustrasi. Besoknya pendeta itu langsung seminggu lagi beli motor Ferrari. Ngamuk teman saya. Ngapain lu ngamuk? Lu kan sudah mikir bahwa pendeta itu mengawur itu memberikan. Kamu kalian beri. Itu kan terserah pendeta, tidak bisa. Kenapa kamu kok ngamuk? Sudah kita pikir, saudara, di mana arahnya untuk gereja mana yang betul-betul pendeta itu tidak. Kalau saudara pendeta itu diberikan uang dengan sistem amburadul, bejat saudara, pasti bejat saudara. Keturunannya juga bejat semua saudara. Hati-hati dengan uang saudara. Jangan main-main dengan keuangan saudara. Keuangan membuat saudara cinta pada Tuhan. Kalau saudara menggunakan keuangan dengan hati-hati dan serius dan tanggung jawab dengan Tuhan, gereja itu makin berkembang. Ada pekerjaan Tuhan yang nampak. Itu saudara supply perpuluhan. Keharusan. Saudara bagaimana memberikan perpuluhan? Ya berikan kepada gereja yang betul-betul harus kepada gereja. Tidak kepada orang lain. Tidak kepada orang sakit, orang apa, tidak. Saudara perpuluhan harus ditaruh di rumah perbendaharaan. Tetapi saudara harus memilih rumah perbendaharaan itu digambarkan gereja saat ini harus memilih gereja yang tepat, saudara. Saudara mau hal-hal yang lain, itu dari 90% saudara bisa lakukan. Untuk menyumbang orang sakit, menyumbang yatim piatu, menyumbang janda-janda, itu dilakukan dengan persembahan, bukan perpuluhan. 90% dari uang Tuhan saudara gunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi 10% ini perjanjian antara Abraham dengan Melkisedek sebelum Taurat ada. 1/10 saudara. 10 aja loh. 10% itu uang Tuhan. 100% kenapa saudara ragu-ragu? Kenapa saudara karena tidak main-main saudara? Berikan pada Tuhan. Tuhan akan janji yang luar biasa. Bukan kita memberikan perpuluhan dengan minta imbalan-imbalan. Tidak. Tuhan pasti mencukupi saudara. Persoalannya saudara sendiri yang takut saudara. Saudara 10% itu apanya? Kalau saya sendiri sudah tebus oleh Tuhan, nyawaku tak entekno, tidak ada apa-apa ya saudara. Bukan malah perpuluhan, nyawa dintekno kalau saya berani untuk sudah ada apa-apanya saudara. Karena kita tidak sempurna, kalau ditebus oleh Tuhan satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Pada saat kita memikirkan bahwa Tuhan menebus saudara saya dengan darahnya yang mahal. Saudara kita sudah masuk pada jurang neraka dengan puji Tuhan, Dia menebus kita masuk ke surga. Itu suatu anugerah yang tak terbatas. Satu anugerah yang luar biasa saudara Tuhan berikan pada saudara. Saudara harus merespon dengan serius saudara. Bila firman Tuhan yang singkat bisa membuat diri saudara makin tahu memberikan perpuluhan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Makmur. Firman Tuhan. Terima kasih atas firman yang dijabarkan hambanya. Dan ini ya silakan minum dulu hambanya. Silakan. Nah, sebentar Pak Roni nanti bertanya Pak. Supaya iya sebentar Pak, sebentar. Saya beritahu kurang beras besar Pak ya.
Ya Pak. Suaranya kurang besar Pak ya. Sudah bagus Pak, sudah. Suaranya. Pak Makmur ke saya. Pak Makmur ke saya kok kurang besar ya. Oh iya. Iya. Oh iya. Baik. Saya ini volumenya. Baik, sudah besar Pak. Nah, lumayan Pak, kurang besar sedikit lagi Pak. Kurang besar Pak. Sudah Pak, sudah jelas. Sudah Pak. Baik. Bapak mantap. Jadi yang di sini Ibrani 7 ayat 11. Jadi dalam perikopnya ayat 11 itu Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ya Bapak. Yang pertama-tama bahwa yang lebih tinggi penyelamat ya Kristus. Ya Pak Lemon ya. Pak Lemon Handoko. Jadi dua kriteria besar yang bisa dipertanyakan ya Pak ya, tentang penyelamat ya dan tentang perpuluhan ya Pak ya. Iya Pak. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama pertanyaan dulu Pak ya dari jemaat kita ya. Iya Pak. Ini kita firman Bapak Ibu ya. Jangan ada keluar pertanyaan kita ataupun kesaksian kita, jangan ada yang keluar daripada Alkitab. Ya. Dari tema, dari teks jangan ada yang keluar Bapak Ibu karena di sini bukan perdebatan. Di sini ya Bapak Ibu ya, di sini sharing kita, sharing firman Tuhan. Bila mana tadi kan sempat putus-putus ya. Mungkin ada yang kurang jelas, nanti boleh dipertanyakan. Tadi Bapak Lemon Handoko dari volume tadi agak sempat putus-putus Pak. Oh iya Pak, sorry, nggak tahu saya Pak. Apa itu dari sinyal Pak. Jadi nanti yang bersama-sama kita di Zoom ini supaya bisa nanti mempertanyakan dengan jelas, tolong dicermati ayat atau firman yang disampaikan Bapak ya. Iya Pak, makasih Pak. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Nah silakan Pak Roni ya Pak ya. Pak Roni Suwono. Ya silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Makmur. Saya mau bertanya sama Pak Liman. Tadi oleh Pak Liman kan dijelaskan bahwa persepuluhan itu masuk moral law. Pak Liman tadi di dalam khotbahnya sudah betul bahwa ternyata hukum Taurat itu ada yang dibatalkan. Yang tersisa yang masih dipakai adalah moral law. Nah, Pak Liman memberikan pernyataan kenapa persepuluhan itu masih tetap harus dibayar sampai hari ini. Karena menurut Pak Liman, perpuluhan itu masuk ke moral law. Pertanyaan saya, bukankah moral law itu ada di dalam Ulangan 5 ayat 1 sampai 22, yaitu tentang 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. Bagaimana mungkin persepuluhan itu boleh diselipkan di situ? Sedangkan semua yang belajar tentang Alkitab itu hanya mengetahui yang moral law itu adalah 10 perintah Allah. Kenapa? Karena di situ oleh Tuhan Yesus juga disebutkan, ya, aku datang itu bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, aku untuk menggenapi hukum Taurat. Ada di dalam Matius pasal 22, di mana moral law itu oleh Dia dibuat menjadi hukum kasih karunia. Nah, Bapak Ibu, coba saya tunjukkan Matius pasal 22 mulai ayat 34 sampai 40. Silakan Anda boleh catat nanti supaya di dalam perbincangan ini kita bisa lebih fokus ya. Judul bacaannya adalah hukum yang terutama. Firman Tuhannya demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Dia, "Guru,
hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, yang terutama, ya. Ayat 37 dari Matius 22 tadi, jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ini adalah 10 perintah Allah, mulai perintah pertama sampai dengan keempat. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 39 itu menerangkan bahwa perintah Tuhan yang kelima sampai dengan yang ke-10 itu yang horizontal. Ya. Nah, oleh Tuhan Yesus dibawalah dijadikan sebagai hukum kasih karunia, yaitu yang namanya moral law, ya. Nah, kalau tadi Pak Liman yakin, itu yang pertama pertanyaan saya, dari apakah boleh itu dimasukkan ke moral law persepuluhan, sedangkan ternyata Tuhan Yesus itu di dalam perjanjian baru, dia tidak pernah bicara tentang persepuluhan dalam arti kata. Kalau itu penting, dia pasti berfirman untuk memerintahkan supaya kita bayar. Kalau itu penting, saya yakin, ya, dan Pak Liman benar, saya yakin para rasul, Petrus ini kan dan kawan-kawan kan hidup bersama Kristus. Kemudian Rasul Paulus itu baru dia tidak hidup bersama Kristus karena dia berseberangan ketika namanya Saulus. Tetapi rasul ini juga rasul yang hebat loh, Paulus ini. Paling pinter. Artinya kalau Pak Liman ini, pandangannya Pak Liman ini benar, pastilah para rasul juga akan memerintahkan kepada jemaatnya, kamu harus berterima kasih. Wong kamu sudah ditebus kok. Apa artinya cuma 10%, kan begitu? Ya, pasti akan ke sana. Artinya apa? Para rasul akan lebih faham lebih dulu daripada Pak Liman. Dan mungkin firmannya akan tertulis di dalam kitab suci. Itu tadi. Nah, sekarang justru saya mau tunjukkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang persepuluhan. Silakan dicatat, ada di dalam Matius 23 ayat 23. Tetapi bukan dalam bentuk perintah. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Nah, kalimat berikutnya ini perlu digarisbawahi. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat. Nah, berarti ya yang ada yang terpenting. Berarti persepuluhan tidak penting bagi Kristus. Kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ini moral, bicara moral tetepan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Orang seringkali menafsirkan ini adalah semua, berarti termasuk persembahan persepuluhan. Nanti dulu belajar Alkitab harus secara holistik. Secara keseluruhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Saya tunjukkan tentang persembahan, apa yang dikatakan oleh Kristus tentang persembahan. Matius pasal 9 ayat 13. Silakan dicatat. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, tentang keselamatan. Dan bukan persembahan. Tolong digarisbawahi. Persembahan tidak penting bagi dia. Keselamatan itu penting. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Liman sederhana. Alasan apa Pak Liman bisa memasukkan itu kepada moral law? Padahal moral law itu ya 10 perintah Allah ini tadi, yang kemudian ya apa itu namanya
oleh Tuhan Yesus dijadikan sebagai hukum kasih karunia. Oleh karena itu di dalam Matius pasal 22 ayat 40 oleh dia ditegaskan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ternyata oleh Tuhan Yesus dikatakan persembahan itu tidak penting. Yang terutama itu adalah belas kasihan yang aku butuhkan. Dan dia katakan di Matius 23:23, dia juga berkata, yang terpenting dalam hukum Taurat, kesetiaan, kemudian belas kasihan, keadilan, itu justru tidak kamu lakukan. Artinya, Yesus Tuhan ingin sampaikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, yang munafik ini tadi, yang bayar selasih adas manis dan jintan secara perpuluhan itu justru ditepis oleh Tuhan Yesus. Nah, demikian Pak Liman, silakan. Terima kasih Pak, terima kasih moderator. Saya jawab, langsung saya jawab atau? Yes, silakan. Itu pertanyaan daripada Pak Roni. Sudah ya Pak Roni ya? Sudah. Pertanyaan yang diutarakan daripada Pak Roni yaitu Ulangan 5 ya, ada 10 perintah. Terus Matius 22 34 sampai 40 semua perintah. Matius 22 23, Matius 9 ayat 13. Itu Pak yang dari Pak Roni, pertanyaan-pertanyaan untuk tadi firman Tuhan yang dijabarkan oleh Pak Leman Handoko yang dari Ibrani Pak. Silakan Pak, silakan di. Ya, cukup banyak sih, cukup panjang punya Pak Roni. Coba saya akan menjawab satu persatu secara singkat. Pertanyaannya, bagaimana Pak Liman bisa memasukkan 10 perintah Tuhan kepada moral law, sementara katanya Pak Roni dalam Ulangan 5, 21, 23 10 perintah Tuhan yaitu yang ditulis ya cuma itu, katanya Pak Roni gitu. Padahal di sana tidak ada perpuluhan. Salah. Pak Liman salah. Pak Liman tadi kan berkata persepuluhan itu masuk moral law. Betul ya? Ya. Terus kemudian lewat ayat Matius 22 ya, saya tuh membuktikan bahwa moral law itu sebetulnya hanya ada di Ulangan 5 ayat 1 sampai 22. 10 perintah itulah yang moral law ya. Terus kemudian pertanyaan saya itu sederhana. Kok bisa Pak Liman itu masukkan persepuluhan ke moral law gitu loh Pak? Mau jawab gitu saya. Memang saya mau jawab gitu. Kan betul loh. Iya. Saya kan bilang kenapa Pak Liman menganggap perpuluhan termasuk moral law? Karena di dalam 5 ayat 21 22 itu 10 perintah Allah, di mana di dalam Matius 22 juga dalam Ulangan 5 katanya Pak Roni 10 perintah Tuhan itu tidak ada perpuluhan. Nah, kenapa Pak Liman masukkan perpuluhan di dalam moral law, sementara moral law katanya Pak Roni ada di dalam kitab Ulangan 5 21 22 hanya 10 perintah Tuhan. Gitu toh maksudnya gitu. Nah, betul toh maksudnya gitu. Setelah saya jawab, di dalam 10 perintah Tuhan itu memang nggak ada masalah perpuluhan. Kenapa saya masukkan di dalam moral law? Karena perintah ini, karena 10 perintah Tuhan itu ada satu gambaran secara menyeluruh, saudara. Seperti makronya, saudara. Kalau saya kejar lagi, adakah perintah Tuhan dilarang merokok? Nggak ada. Adakah 10 perintah Tuhan dilarang berjudi? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa saya bilang, sampai sekarang pun saya mengatakan sama banyak jemaat saya, jangan berjudi. Jangan merokok. Pak Liman 10 perintah Tuhan itu cuma gini toh, gini. Nggak ada lah merokok. Sudah, kenapa saya melakukan seperti itu? Karena 10 perintah Tuhan itu cuma gambaran, maksudnya secara globalnya, seperti aturan tuh ini loh. Anunya, nanti seperti KUHP itu, ini loh hukumnya, di bawahnya itu ada penjelasan-penjelasan. Setelah penjelasan banyak hal yang lain yang kita utarakan. Kita nggak bisa, loh, merokok, saya bilang sama teman saya, kamu jangan ngerokok, lu udah ada kitab suci nah loh, merokok. Betul, nggak ada kitab suci nah, merokok itu. Dan apa nanya tadi, itu nggak ada loh di kitab suci. Nah, mengapa saya kasihkan perpuluhan masuk perintah termasuk etika law? Karena memang berlaku sampai sekarang, saudara. Ungkapan terima kasih, saudara. Kenapa Yesus pun bicara mengenai perpuluhan? Pak Roni menafsirkan ayat 23
20 berapa? 23 atau 23 ya. Secara nggak fair ya. Coba kita baca pelan-pelan kita baca ya. Itu coba silakan supaya fair gimana silakan. Apa ya? Nah, kita pelan-pelan. Celakalah kamu ya. Ya, satu persatu ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini dikecam ahli Taurat. Hei kamu orang-orang munafik, katakan munafik. Sebab persepuluhan dari Selase itu yang sangat kecil-kecil. Persepuluhan dari Selase, adas manis dan jintan kamu bayar. Kamu itu hebat perpuluhannya. Itu istilah kasarnya Pak Roy, betul apa enggak? Dia ngomong sama ahli Taurat, kamu itu hebat. Kamu dari Selase sedikit aja kamu perpuluhan, kamu perhitungkan. Dan kamu bayar itu. Itu hebat itu. Tetapi, katanya itu pertama kamu jangan mengecam. Ya. Kamu itu orang Farisi, orang munafik, sebab persepuluhan dari Selase, adas kobai. Tetapi yang terpenting, gitu. Nah, yang terpenting itu coba pelan-pelan kita baca. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kamu ngasih perpuluhan hebat, tapi sementara kamu nggak adil. Kamu memeras orang, kamu ngantemi orang, kamu mukul, itu kasarnya. Tetapi yang penting itu hukum Taurat itu kamu abaikan. Sementara perpuluhan itu kayak ya. Ini aku bayar perpuluhan tak bayar kabeh. Sementara kamu berbuat sesuatu yang tidak pantas. Ya. Keadilan, belas kasihan nggak ada. Janda kok makan katanya di dalam Taurat lagi. Kamu di dalam situ, celakalah kamu ahli Taurat orang Farisi. Kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk berkesatu orang saja. Tapi kamu sih menjadikan dia neraka. Dia mengandungkan orang tapi dia neraka. Ada banyak celakalah kamu orang Farisi. Pintu-pintu kerajaan di depan orang kamu tutup, kamu rintangi. Yesus ini mengecam ahli Taurat. Perpuluhan kamu bayar dengan teliti, tapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Ini yang menjadi kuncinya Pak Roni. Yang satu itu apa? Menyangkut perpuluhan toh. Yang satu harus dilakukan. Ya coba toh. Yang satu harus dilakukan, berarti Tuhan Yesus tidak menentang perpuluhan. Dikatakan ini perintah loh. Yang satu harus dilakukan. Coba fair, Pak Makmur, coba yang kita lihat di sini secara fair. Yang satu itu menuju kepada orang Farisi yang memberikan perpuluhan. Kamu Selasi, adas manis, jintan kamu bayar. Yesus berkata, coba kita buka pikiran secara sederhana, nggak perlu banyak mikir. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, perpuluhan itu lo Taurat laku no. Tapi kamu tuh juga tidak boleh begini. Itu maksudnya Tuhan. Jadi bukan yang terpenting yang dijadikan masalah. Yang terpenting itu bukan, itu maksudnya secara, tetapi itu kebalikan daripada pertama, saudara. Maksudnya Yesus ngelekno gitu, bahasa Jawanya itu, kamu itu kok ya jauh semua, mau setengah mati, ngasih konco, nyojia konco, jutaan, ngasih orang jutaan. Yalah, orang tuamu sakit, gak mau hitung. Yalah, kamu janda, utang titik, mau peres, itu maksudnya, saudara, secara kasaran kalau diaplikasikan dengan sehari-hari. Tetapi Yesus mengatakan, yang satu kamu lakukan, perpuluhan itu tetap lakukan, tapi yang satu juga perhatikan. Itu menurut tafsiran saya, sehingga Yesus pun tidak menghentikan perpuluhan. Perpuluhan harus dilakukan. Dan kalau penting, kenapa satu kali? Kata banyak, kenapa penting satu kali? Saudara, bukan berarti satu kali itu tidak penting, saudara. Bukan berarti buahnya ayat yang mengatakan jangan bohong, jangan bohong. Nanti Alkitab ini penuh dengan perpuluhan, banyak hal yang diperbahas. Cukup sekali itu kalau firman Tuhan, ya dan amin. Saudara gak perlu sekali, 2 kali, 10 kali. Saudara. Sekali sudah cukup untuk saudara lakukan. Saudara. Oke, Pak Liman, sebentar. Sudah. Saya tadi ada kaitkan dengan Matius 9:13, Pak Liman. Oke, ya, jadi tak jelaskan dulu ya. Jadi tafsiran Pak Liman, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tafsiran Pak Liman, saya setuju. Berarti persepuluhan, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, laku no kabeh, ya. Tetapi saya akan berkata, orang belajar Alkitab harus secara keseluruhan supaya ketika kita menafsirkan, ketemulah benang merah yang sebenarnya. Di Matius
9 ayat 13 itu memberikan susah cukup Pak Roni 23 penafsirannya cukup jelas. Kita tanya dulu. Loh, saya setuju dengan Pak Liman, setuju. Oke. Setuju ya. Nah, setuju. Tetapi orang belajar Alkitab itu harus secara keseluruhan supaya betul enggak bahwa persepuluhan ini penting, begitu loh. Persepuluhan ini kan persembahan toh Pak Liman. Iya. Persembahan kan. Nah, bukan. Persepuluhan bukan persembahan, Pak. Bukan. Loh. Lah itu kan persembahan persepuluhan toh Pak. Ya, persepuluhan beda dengan persembahan secara letternya bukan Oke, sekarang Pak Liman buka aja Ulangan 26. Nggak mau terkatong itu lagi. Ini Matius 9 coba ya fokuskan ke Matius 9. Enggak. Saya buktikan dulu kalau persepuluhan itu persembahan. Kalau Pak Liman ngomong bukan persembahan. Peserta Zoom ini bingung semua, Pak. Loh, maksudnya bukan persembahan. Memang ada persembahan, tapi perpuluhan itu sendiri, Pak. Di dalam gereja itu ada kotak perpuluhan sendiri, ada persembahan sendiri. Oke, ya sudah. Tapi secara keseluruhan semua persembahan, Pak. Gitu loh, persembahan toh. Iya, maksudnya bukan secara letter gitu loh maksudnya. Saya maksudkan, ngerti maksud saya. Semua itu persembahan, tapi di dalam gereja itu seringkali perpuluhan dibuat kotak sendiri. Loh lah, ya namanya persembahan persepuluhan. Oke lah, katakan persembahan lah. Oke lah. Ya, oke. Nggak nyangka persembahan. Oke lah, kita setuju persembahan. Ya. Tadi Tuhan Yesus tadi seakan-akan itu ngaplok, memukul ya, menemplak ahli Taurat orang Farisi tadi yang bayar persepuluhan dari benda-benda kecil, dari biji-bijian dan lain sebagainya, kan gitu. Ya. Tafsirnya Pak Liman saya setujui ya, saya setuju, betul itu tafsirnya. Tapi belajar Alkitab kan harus juga ngelihat ayat yang lain. Nah, di ayat 9, ayat 13 itulah akhirnya kita tahu isi hati Tuhan itu seperti apa, gitu loh. Dia berkata begini, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yaitu dia menaruh belas kasihan kepada orang berdosa, supaya kita itu membawa dia kepada Kristus, itu untuk selamat, gitu loh ya. Dan bukan persembahan, loh, mengagetkan. Ternyata dia tidak membutuhkan persembahan, gitu loh. Nah, kemudian ya, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, ketika dia berkata dan bukan persembahan buat dia tidak penting. Oleh karena itu saya juga tanyakan kepada Pak Liman, kalau memang ini penting, tentunya akan muncul perintah, baik lewat mulut Tuhan Yesus maupun rasul yang hidup bersama dia. Ada 12. Petrus dan kawan-kawan, ditambah yang satunya Rasul Paulus. Kenapa? Mereka juga tidak perintahkan. Dan kita ini hidup kan harus meneladani Yesus Tuhan dan para rasulnya. Rasul yang mana yang terima persepuluhan? Itu tadi. Sedangkan di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15, Rasul Paulus itu berkata demikian, Pak Liman. Silakan bisa dicatat. Efesus pasal 2. Sorry. Satu-satu aja. Nanti Matius 9 ayat 13 kita selesaikan dulu. Nanti Pak. Ya, silakan. Supaya enggak apa. Saya sendiri juga ada kabur gitu. Oke, silakan Pak. Roni. Sebentar Pak Iman dan Pak Roni ya, supaya ayat 9 Matius 9 ayat 13 supaya jelas ya, saya bacakan ya. Supaya jelas, nanti selesai itu baru kita nanti beralih ke Efesus ya Pak ya. Iya. Baik. Ya, di sini firman Tuhan ya, Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Koma Bapak ya, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ini firman Tuhan Matius 9 ayat 13. Sudah Pak, sudah ngerti saya Pak. Oke ya. Saya akan jawab Pak Makmur ya. Pak Roni itu bilang kalau nafsikan ayat harus melihat ayat yang lain. Wah, itu saya setuju Pak. Itu di dalam doktrin namanya scripture interpret scripture Pak.
Satu ayat tidak boleh digagalkan dengan yang lain. Tapi kesalahannya Pak Roni yang fair, Pak, sih diskusi Pak ya, tidak boleh saling. Kesalahannya dia mencopot ayat Pak, bukan secara keseluruhan. Gitu, dia mengkaitkan dengan mencopot ayat. Dia mencopot ayat Matius di 9:13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Akhirnya Pak Roni membuat kesimpulan, loh ini loh persembahan tidak penting. Nah gitu kan cerita itu, tidak penting, persembahan tidak penting, yang penting itu belas kasihan. Karena dikehendaki itu belas kasihan dan bukan persembahan. Itu maksud Pak Roni gitu. Tapi coba lihat konteksnya Pak. Konteksnya itu apa tuh? Kalau orang nembak itu sasarannya apa Pak? Sasarannya dulu itu apa? Kalau nembak sasarannya ngawur, akibatnya juga ngawur tuh. Coba konteksnya tuh Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Kita bahas 9 Pak. Sampai selesai Pak. Kita baru tahu, oh Yesus mengatakan ini arahnya ke sini, ke Wonokromo, bukan ke Perak gitu maksudnya. Itu maksud saya gitu Pak. Coba nanti 9 ya. Setelah Yesus. Oke, saya jelaskan Pak ya. Coba kita baca secara keseluruhan, bukan 13 saja Pak ya. Karena kalau kita copot 13 jadi bias Pak. Kita bahas Matius 9 itu konteksnya Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Itu konteksnya Pak. Ingat Pak. Bukan konteks persembahan, bukan konteks perpuluhan. Konteksnya adalah Matius pemungut cukai. Ini di-back lagi dengan Markus 2 maupun Lukas 5. Setelah Yesus pergi dari situ, jadi ada orang lumpuh bukan ayat sebelumnya, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Pemungut cukai Matius ini. Lalu ia berkata kepadanya, Yesus berkata pada pemungut cukai, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal-hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, ngomong nih Yesus, waktu Yesus makan di rumah pemungut cukai, karena pemungut cukai itu tobat ikut Yesus, orang Farisi ngomong kepada muridnya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan orang pemungut cukai dan orang berdosa? Ngamuk orang Farisi. Ngapa gurumu itu kumpul dengan pemungut cukai, orang yang suka nganu badek berlebihan, menyembahkan persembahan pada Romawi yang besar. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan sehat, orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit, gitu. Jadi orang sakit, dia perlu tabib orang sakit. Jadi, katanya, pergilah dan pelajarilah, alih-alih dia ngomong sama ahli Taurat, pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Gitu. Beda tuh kalau saya baca terus sampai 9-13, kalau diambil cuma 13-nya tok, seolah persembahan tidak penting tuh. Karena aku datang bukan untuk memanggil seorang benar, melainkan orang berdosa. Ini maksudnya Yesus ketemu Matius pemungut cukai, dibilang ikutlah aku. Setelah Matius pemungut cukai adalah orang yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Ini Matius orang Yahudi tapi bekerja untuk orang Romawi. Persembahannya pada orang Romawi itu besar sekali. Melampaui sehingga dia dipercaya orang Romawi menjadi pemungut cukai. Dia meres orang Yahudi, tetapi dengan orang Romawi dia kasih persembahan yang besar. Yang dimaksud Tuhan, yang ku kehendaki belas kasihan bukan persembahan. Ini yang dimaksud ditujukan Matius, saudara. Bukan ditujukan persembahan sembarangan orang, saudara. Hanya Matius yang ditujukan. Ada banyak ayat ditujukan. Misalnya saya tanya sama Roni, kan tanya, tidak apa-apa ya Pak ya. Kita berdiskusi sama Roni ya. Supaya saya jelas. Pak Roni pada waktu Yesus mengatakan kepada orang-orang kaya, Yesus, aku mengikut engkau. Aku sudah mengadakan, katanya Yesus, sudahkah kamu anak baik? Oh, saya baik Tuhan, sudah ini. Terusnya Yesus berkata, kalau gitu jualah semua hartamu baru ikut aku. Kata-kata Yesus, jualah hartamu supaya ikut guys. Pertanyaan saya sama Pak Roni, kalau saya ambil, saya petik sebagian. Ayat ini berlaku untuk pemuda itu saja yang ikut Yesus harus menjual rumah, atau hanya berlaku untuk pemuda itu saja? Itu pertanyaan saya. Maksudnya gimana? Untuk pemuda itu atau kita semua gitu kan? Ya. Halo? Nah, ya, Pak, betul, firman Pak. Tuhan pasti untuk kita semua kan, bukan ditujukan untuk pemuda itu. Oke ya. Nah, betul ya. Pertanyaan saya cukup Pak. Pertanyaan saya cuma gitu sama Pak Roni. Saya tanya, pemuda kan disuruh sama Tuhan Yesus, hei, engkau jual seluruh hartamu baru ikut aku. Akhirnya pemuda itu keluar dengan satu kecewaan. Saya bertanya sama Pak Roni, saya ulang lagi, apa ayat itu berlaku untuk pemuda itu saja atau untuk umum? Pak Roni bilang
Yaitu firman untuk umum. Kalau sekarang untuk umum, Pak Roni, saya bukan ini diskusi lagi. Kalau untuk umum, Pak Roni sekarang mengikut Yesus, jual rumahnya lamari. Jual nanti dulu, Anda salah. Nah, ini Anda salah. Loh, nanti dulu Pak Liman. Sebentar. Kenapa Yesus? Loh, bentar. Nanti dulu. Pak. Satu-satu, Pak. Nanti dulu. Salah, Pak Liman tafsirnya salah. Firman Tuhan ini untuk umum. Kenapa Yesus Tuhan itu membidik pemuda itu dengan pertanyaan itu? Jualah jika engkau mau sempurna, jualah semua hartamu dan bagikan. Kenapa? Karena Yesus Tuhan itu sesungguhnya tahu ya bahwa kamu pemuda itu tadi termasuk kita itu punya keterikatan ya dengan harta benda itu tadi, sehingga ada yang Tuhan katakan di mana hartamu berada di situ hatimu di situ. Oleh karena itu dia akan giring kita. Oleh karena itu kamu kumpulkan harta di surga. Kalau kamu kumpulkan harta di surga, hatimu pasti di surga sana. Itu tadi maksudnya ke sana. Nah, itu ingin mengkoreksi umum Anda dan saya itu menyadari bahwa ternyata orang itu dengan harta benda ada banyak yang terikat gitu loh. Walaupun kamu sudah melakukan ini biasanya iman itu kalah ambil duit itu tadi ya. Nah, sekarang lihat ya, saya bukan mencomot ya. Walaupun konteksnya itu adalah Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Terkadang itu pasti ada hal-hal tertentu ya yang muncul ya seakan-akan seperti menyimpang daripada judul bacaan. Pak Makmur silahkan Bapak buka. Tak tunjukkan yang menyimpang seakan-akan. Matius 16 pemberitahuannya, judul bacaannya. Tak kasih contoh karena saya juga pengajar. Sedangkan Pak Liman hebatnya apa? Tidak ada ayatnya, tetapi boleh dimasukkan tadi ya. Persepuluhan masuk moral law itu tidak usah dimasukkan seperti rokok itu tadi, Pak. Nah, ndak ono ayatnya boleh masuk ya. Nah, saya ada ayatnya saya buktikan. Ya, Matius 16 ayat 21 ya. Judul bacaannya apa, Pak? Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus. Ya, konteksnya kan ini. Ternyata ada pesan yang dia harus sampaikan yang seringkali tidak sama dengan judulnya, yaitu dikatakan di sini ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kelihatannya tidak nyambung, Pak, dengan judulnya. Nah, hal seperti itu harus kita pahami bahwa ternyata memang ada banyak ayat yang nyambung dengan perihalnya, bacaannya. Tetapi ada sesuatu yang penting yang Yesus Tuhan sampaikan pada waktu itu yang kelihatannya nyimpang. Begitu loh. Nah, ini coba rasakan sendiri. Saya bisa buktikan berdasarkan ayat-ayat kitab suci. Nah, tadi Pak Liman masukkan persepuluhan sebagai moral law itu tadi tidak ada ayatnya, tetapi hanya perasaan Pak Liman saja bahwa karena kita sudah ditebus, ya kita berterima kasih. Apa gunanya? Apa beratnya? Cuma 10% nyawa kita diselamatkan. Itu tadi. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya sebetulnya, rasul yang mana yang memerintahkan dan dia juga menerima, kan gitu. Para rasul tidak ada yang terima persepuluhan, kan begitu. Nah, sekarang ini para pendeta banyak yang terima. Pertanyaan saya, sampean ini loh, kalian ini mencontoh siapa, begitu loh. Padahal di Efesus tadi ya, ini saya sambung lah Pak. Efesus pasal 2 ayat yang kelima itu berkata begini Rasul Paulus ya. Ini rasul yang paling fair dari suku Benyamin. Dia berkata di dalam Efesus pasal 2 ayatnya ke-15,
Sebab dengan matinya sebagai manusia. Recording in Pak Roni progress. bilang, lu Pak Liman kok berani masukkan hukum apa perpuluhan ke hukum pemerintah? Aku sudah jawab tadi, kalau rokok, judi, nggak masuk pemerintah, nggak masuk perintah. Terus aku bilang, ada orang, kalau gitu orang judi ya biar orang judi. Orang judi bilang, nggak ada kitab Pak Liman. Ya sudah, nggak ada kitab, nggak apa-apa judi, nggak apa-apa judi, nggak ada kitab, iya ya, nggak ada kitab ya, nggak ada ya sudah, apa gitu. Kan tidak mungkin loh Pak. Jadi secara saya bikin dulu kan. Nggak tahu apa saya mesti jawab apa, nggak ngerti saya Pak. Daripada firman Tuhan Pak. Ya, Jadi ya, Pak Lemon dengan Pak Roni mohon supaya kita berikan dulu kepada teman kita yang lain pertanyaan dan kesaksian Bapak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Baik, tadi Bapak Hutal Sagala angkat tangan. Mungkin Bapak mau pertanyaan atau kesaksian atau kurang jelas yang dibacakan Pak Lemon tadi karena ada yang terputus-putus karena sinyal. Baik, silakan Pak Hutal, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Situmeang yang memberi kesempatan untuk merespon maupun bertanya. Terima kasih Pak Pendeta Lemon telah memaparkan mengenai tadi sudah Bapak uraikan ya. Iya Pak. Mengenai Imam Lewi dan Imam Besar, yaitu Yesus Kristus. Ya, di penghujung khotbah Bapak itu mengenai perpuluhan. Sudah kita dengarkan penjelasan Pak Pendeta Roni dan Pak Pendeta Lemon. Saya melihat dengan ayat-ayat yang mengenai perpuluhan ini, dari Pak Lemon, saya menangkap ya bahwa perpuluhan ini itu suatu keharusan kita lakukan saat ini. Salah saya menangkap itu ya. Tolong dikoreksi kalau saya menangkapnya. Sementara Pak Roni tidak demikian. Berdasarkan ayat-ayat firman yang Pak Roni tunjukkan. Nah, di Efesus 2 ayat 15 tadi dengan menguatkan ya. Bagi saya menanggapi menguatkan. Selama ini memang masih jelas, tapi dengan malam ini dikuatkan dengan ayat ini. Artinya bahwa Tuhan itu sudah membatalkan hukum Taurat. Ya kan? Perpuluhan ini kan dihukum di Perjanjian Lama ya. Yang saya tahu, yang kita baca firman. Termasuk di Maliaki ya, itu ada dijelaskan ayatnya, tetapi di Perjanjian Baru tidak begitu ditekankan mengenai perpuluhan. Nah, jadi saya lebih meyakini Efesus 2:15 ini bahwa dengan matinya Tuhan Yesus sudah membatalkan hukum Taurat, termasuk perpuluhan ini. Itu. Tadi saya agak-agak sedikit risih ya tadi mendengarkan Pak Pendeta Lemon mengatakan tadi kalau kita memberikan perpuluhan harus kita pilih-pilih gerejanya. Bagaimana kalau saya misalnya saya sudah melayani satu gereja yang sudah saya menetap di sana. Sementara di sana saya tahu perpuluhan itu tidak dikelola dengan baik. Dengan Pak Leman ini mengatakan tadi, harus kita pilih-pilih gereja. Jadi, apakah kita keluar dari gereja kita di mana kita melayani, kita pilih gereja-gereja yang lain. Nah, di situ saya sedikit berpikir memilih gereja yang mana yang benar, gitu ya. Jadi saya lebih meyakini firman Tuhan Efesus 2:15 tadi yang disampaikan oleh Pak Roni,
bahwa Tuhan Yesus sudah membatalkan hukum Taurat, ya termasuk perpuluhan. Ya seperti tadi Matius 9 ayat 13 tadi, yang dikehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan persepuluhan atau persembahan ucapan syukur dan lain-lain. Jadi di sini Tuhan Yesus menekankan Pertanyaan kita jawab, pertanyaan jawab enak Pak, nggak banyak pertanyaannya aja. Yang tadi saya sudah tangkap pertanyaannya Pak. Sudah saya tangkap Pak. Gini Pak, tadi Bapak mengatakan harus kita pilih-pilih gereja yang lain gitu. Maksudnya seperti apa memilih-milihnya Pak? Itu aja. Iya, pertanyaan saya jawab Pak ya. Iya. Tadi bilang Pak Roni mengatakan sebab dengan matinya sebagai manusia atau membatalkan hukum Taurat. Kan saya sudah pertama sudah saya jelaskan ada dua hukum Taurat yang tidak berlaku. Dibatalkan itu hukum sipil dan hukum government. Hukum law itu tetap berlaku. Kenapa saya mengatakan berlaku? Kalau memang tidak berlaku, kenapa Yesus dalam Matius 23 mengatakan yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau memang nggak berlaku hukum perpuluhan, pasti Yesus mengatakan pada orang Farisi, hei orang Farisi, berhenti sekarang kamu memberikan perpuluhan. Apa ayat itu 23 berkata demikian? Enggak, Yesus mengatakan yang satu harus kamu lakukan, yang lain kamu jangan abaikan. Jadi perpuluhan tetap harus dilakukan. Itu pertama Pak, secara singkat Pak. Yang membatalkan itu bukan perpuluhan, bukan hukum etika, hukum government sama hukum sipil. Yang kedua Bapak bilang, bagaimana saya bisa masuk gereja kalau gereja itu memangnya gereja tidak betul, ternyata saya sudah masuk di gereja itu, dan bagaimana saya nanti bisa pindah-pindah, Saudara, kalau sebagai orang Kristen sejati, saudara, sungguh-sungguh serius, kalau Bapak masuk satu gereja, yang jelas sudah tahu pendetanya ngawur, menggunakan perpuluhan dari jemaatnya, saudara. Saudara, kalau saya jadi Bapak, ini kalau saya ngomong, bukan kasar Pak ya, kalau saya ngomong, kalau saya sendiri loh Pak, kalau saya tahu gereja saya saat ini pendeta saya kurang ajar memberikan perpuluhan, tak beri perpuluhan, ternyata pendeta saya itu naik dewek, beli mercy, beli rumah, beli apartemen. Loh, perpuluhannya jemaat dibikin dandat, gereja tidak pernah berkembang. Untuk diakonia tidak pernah, itu tidak pernah, tapi itu dia hebat semua. Saudara, lebih takut mana Tuhan atau manusia? Itu pertanyaan pertama saya satu. Kedua, kalau kau saudara takut sama pendeta, terkutulah orang yang takut pada manusia dan tergantung pada manusia. Saudara lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Kalau sudah tahu pendeta saudara itu brengsek, saya lebih baik pindah, saudara. Tidak peduli saya sinode, kemarin keluar dari suara sinode, saudara. Ada satu tidak beres ajarannya, saya keluar. Tidak peduli saya ke sinode, saya sudah berapa tahun saya ada di sana. Itu betul-betul bukan saya frontal, bukan saya menjadi orang pemberontak, tapi kebenaran ada di atas segala-galanya, saudara. Bukan pendeta. Pendeta itu apa? Kalau brengsek keluar, tidak apa-apa, sudah keluar. Kalau memang itu kurang aja, tapi kalau dibetulkan mau ya tidak apa-apa, Pak. Bapak saya jadi pengaruh pendeta itu betul tidak apa-apa, tetap di sana sambil membetulkan. Tapi kalau sudah dibetulkan bertahun-tahun gitu terus, lebih baik keluar, kebaskan debu katanya Tuhan. Kalau sudah ada enak. Itu Pak jawaban saya secara singkat, Pak. Itu boleh dijelaskan hukum government dengan sipil itu maksudnya bagaimana maksudnya Pak? Ada ayat firman-nya? Oh, ada banyak hukum-hukum seperti hukum kalau kamu bunuh tidak sengaja, ada banyak itu perjanjian lama Pak, imamat macam-macam jelaskan secara tersendiri Pak. Hukum government itu hukum sipil, hukum antara orang, ada tanah, pedok tanah, batas tanah, tanaman setuju tidak boleh macam-macam Pak. Itu yang ya. Nah, waktu ya dan pertanyaan dari Bapak Utar Sagala terjawab. Yang pertama dan yang kedua memang tadi kenapa Pak Lemon mengutarakan atau saran ya Pak ya, saran ini diskusi kita bukan perdebatan karena tadi Pak Utar Sagala mengatakan perpuluhan di gereja saya tidak dikelola dengan baik itu tadi. Jadi Pak Lemon menyarankan untuk Bapak kalau memang bisa Bapak di gereja itu jadi mengarahkan supaya dikelola dengan baik, monggo. Tapi kalau memang tidak ada pengelolaan dengan baik, silakan tinggalkan Pak, walaupun sudah berapa lama. Itu masukan daripada Pak Lemon ya Pak Lemon ya. Betul Pak. Dan tadi pertanyaan dengan yang dari Efesus sampai yang Matius 9:13 tadi kita sudah bahas dengan Pak Roni. Jadi dengan ini
kita kasih kesempatan pada saudara kita Dimas. yang sebelah, Dimas. yang lain, ya Pak ya. Sedikit ya. Jadi pertanyaan memang tidak harus memuaskan kita semua, kesaksian pertanyaan, karena waktu kita sekarang sudah mencapai pukul 20.54. Takut nanti kalau selesai satu orang. Pak Mamur. Ya Pak. Saya belum kata Pak Leman tadi bahwa persepuluhan ada lebih penting tadi firman Tuhan mengatakan bukan yang terpenting adalah belas kasihan. Itu yang saya tangkap tadi Pak. Jadi bukan persembahan persepuluhan. Iya Pak, tadi kan udah terbahas tadi kan bertiga di Matius 9:13 dengan Pak Roni. Iya. Dan sudah dibaca, makanya Pak Roni tadi membawa firman dari perikop yang dibacakan kadang tidak sesuai dengan firman ayat yang di bawahnya, kira-kira seperti itu Pak. Jadi tadi saling mengingatkan dan meluruskan yang arti daripada yang kita baca Pak. Itu tadi Pak. Jadi ya, Pak Leman itu mengatakan tadi seolah-olah persepuluhan itu lebih penting daripada belas kasihan tadi. Kalau saya tidak seperti itu menurut saya. Baik, terima kasih. Masukan daripada Pak Uta Sagala. Tuhan memberkati. Iya Pak, saya Pak. Di sini ada Pak. Tepatnya karena kita sudah pukul 20.55 singkat aja Pak, singkat aja. Silakan. Ya Pak Liman. Saya mau tanya tadi Pak Liman mengatakan kalau ayat itu harus fokus kepada ayat. Seperti pemungut cukai. Ayat pemungut cukai khusus pemungut cukai ya Pak ya. Jadi jangan dirubah-rubah. Kalau memang itu ayat itu hanya fokus kepada pemungut cukai. Sekarang saya minta Bapak untuk baca Matius 15 ayat 24 Pak. Matius 15 ayat 24. Saya yang baca. Matius 15 ayat 24 Pak. Baik. Ini 15 ayat 24. Betul Pak. Perempuan Kanaan yang percaya, ya Pak ya. Matius 15 ayat 24 Pak. Matius 15. Iya, perikopnya Pak. Ayat 24. Ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Benar. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan saya Pak. Pertanyaan daripada Pak Mikael untuk Pak Lemon Handoko dari firman Matius 15 ayat 24 dan saya sudah membacakan Pak. Ya. Monggo silakan. Sekarang pertanyaannya Pak. Kalau fokus kepada ayat, kita semua tidak diselamatkan Tuhan Yesus Pak. Paham Pak maksud saya? Kalau Bapak fokus kepada satu ayat aja, kita tidak dapat keselamatan itu Pak. Tidak dapat anugerah keselamatan. Hanya untuk orang bangsa Israel Pak. Sudah Pak, pertanyaan itu saja Pak. Ya, pertanyaan seperti Bapak katakan tadi, kalau tujuannya untuk ke pemungut cukai, itu harus ke pemungut cukai, tidak bisa melebar. Iya, tapi seperti ini juga, kalau saya katakan begitu, tidak boleh melebar, berarti keselamatan itu hanya untuk orang Israel Pak. Seperti kita tidak dapat masuk surga Pak, tidak ada keselamatan. Pertanyaan gitu Pak. Sudah cukup Pak ya? Ya Pak. Nah ini sekali lagi Pak. Sekali lagi ini bukan Pak Michael keliru lagi mencopot ayat Pak. Menurut saya ini coba atasnya lihat perempuan Kanaan yang percaya. Coba kita baca mulai ayat 21 ya sampai 28 ya. Nanti kita fokus ke ayat 24. Coba kita baca secara perikopnya. Perempuan Kanaan yang percaya. Kita satu persatu. Pak Lemon, maaf Pak. Kalau itu saya baca. Tolong Bapak Pak Lemon menyimak dan Pak Mikael biar saya bacakan dari ayat 21 sampai 28 Pak ya. Baik, tolong. Ya. Silakan Pak, silakan. Disimak. Perikopnya perempuan Kanaan yang percaya ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata,
Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. 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 Coba ayat itu kita pelajari secara sederhana. Ada seorang perempuan Kanaan, anaknya sakit. Dia datang kepada Yesus, kasihanlah aku Tuhan, anak Daud, anak perempuanku sakit. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Muridnya teriak-teriak terus, muridnya ngamuk, pergi. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini bukan diartikan, loh kalau gitu kita umat Israel bukan dan diselamatkan. Ini berlaku untuk perempuan Kanaan itu, karena dia menjawab daripada permintaan pada perempuan Kanaan itu jadi jawab. Jawaban ini adalah jawaban testimoni. Itu jawaban ujian, saudara. Bukan pencobaan. Saya akan bedakan pencobaan dan ujian. Ujian, saudara. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari masjid. Itu berkata kepada perempuan Kanaan, bukan kepada saudara dan saya. Tetapi perempuan itu, tetapi perempuan itu menjauh, mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan saya ngomong gitu. Enggak, aku tidak mau nolong perempuan Kanaan. Aku diutus cuma orang Israel itu kok. Gitu. Tapi perempuan itu ngeyel, nyembah Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Tapi Tuhan jawab lagi kedua. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Saudara, ini perkataan yang sangat kasar, saudara. Dilemparkan oleh Tuhan Yesus untuk menguji perempuan Kanaan ini. Untuk menguji perempuan Kanaan. Inilah aku tidak mau. Kamu ini orang bukan untuk kamu bukan orang Israel toh. Orang Kanaan nggak diselamatkan. Karena aku untuk orang Israel toh. Kamu kan orang Kanaan, kan tidak percaya Yesus. Tidak usah minta tolong aku. Ngomong minta lagi. Yesus mau lagi. Anjing itu, katanya dia bagi benar tuh. Anjing katanya perempuan lagi. Benar Tuhan. Ngengkel lagi perempuan itu walaupun dikatakan anjing. Benar Tuhan. Namun anjing itu maksud saya. Anjing seperti saya makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Walaupun Tuhan katakan aku anjing nggak apa-apa Tuhan. Aku makan remah-remah itu tidak apa-apa. Langsung Yesus menjawab dan berkata, ini ayat yang menjadi favoritnya. Hai ibu, hai perempuan Kanaan, besar imanmu. Berarti dia percaya pada Yesus, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Karena dia besar imannya pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengabulkan anaknya sembuh. Dan seketika juga anaknya sembuh. Bagaimana saudara menafsirkan Matius 15:24? Kalau kita bukan bangsa Israel tidak selamatkan, saudara jauh dari penafsiran. Seperti saudara nembak semut. Bukan Pak. Bapak terlalu ngotot masalahnya. Bapak terlalu ngotot. Memang gaya saya gini Pak. Artinya setiap ayat itu bisa dikembangkan Pak. Ya sudah, saya jelaskan gitu Pak. Seperti Matius pemungut cukai tadi itu bisa dikembangkan Pak. Bapak kan mengartikan sesuai dengan apa yang Bapak logika Bapak. Mengembangkan ayat 15:24, dia kemana sendiri. Lemon. Itu makan sendiri ya, sesa sendiri. Ya, gitu. Pak Lemon. Sudah jawab saya Pak. Sudah jawab. Pak. Ya Pak Lemon ya. Sudah jawab Pak Mikael. Mohon Pak, jadi tolong. Pak, model saya gini, maaf, sorry, model saya gini, saya bukan orang apa. Memang gayanya gini, gayanya Pak Roni kalem, gaya saya gini. Kalau tidak gini bukan liman Pak, itu bukan saya apa-apa. Sorry kalau harus gitu Pak. Kita semua dalam sharing ini. Terima kasih. Memang artinya yang dimaksudnya Pak Mikael, Pak Lemon. Saya tahu. Ya, sebentar. Saya hanya bisa menengahi saja Pak. Maksudnya tujuan daripada Pak Mikael itu kalau kita baca perikopnya berarti yang di bawah bisa kita kembangkan. Kira-kira begitu aja Pak. Ini Pak Mikael sengaja mengambil satu ayat yang 24. Ternyata dikembangkan Pak Lemon. Akhirnya terjawab sudah ya Pak ya. Ya sudah Pak. Amin. Nama Tuhan ya. Pak Mikael dapat kuncinya Pak ya. Puji nama Tuhan. Aku tahu di dalam hatimu Pak. Haleluya. Mari yang bertanya lagi ada Frans Rampaloji. Silakan Pak. Tadi kayaknya Bapak angkat tangan tidak ya? Apa ya? Terima kasih Pak. Dimas. Bisa jelas suara saya Pak? Ya bisa Pak. Dengar Pak. Dengar. Saya dari Bogor Pak ya. Tema kita setahu saya soal
ini tadi Pak ya, perpuluhan itu ya Pak. Iya. Ya. Jadi sebaiknya jangan lompat Pak ke materi yang lain, apa yang disampaikan Pak Roni dan Pak Michael tadi itu dibahas di kesempatan yang lain Pak, itu mengenai penafsiran Pak ya. Ya, kita harus belajar hermeneutik segala macam. Saya mau kembali saja ke soal perpuluhan itu Pak. Saya pelayanannya, saya seorang pendeta. Baik Pak. Ya, dari apa yang saya pelajari di Alkitab sampai hari ini Pak. Ya, keyakinan saya sebagai seorang pendeta, seorang gembala, bahwa perpuluhan itu masih berjalan terus, Pak. Dan tadi kalau dipersoalkan bahwa Tuhan Yesus dan para murid, rasul-rasul itu tidak pernah mengatakan secara langsung, hei, kamu harus perpuluhan. Ya, karena nggak pernah begitu, berarti perpuluhan itu tidak harus, itu yang saya tangkap tadi ya, dari Pak Roni. Tetapi kita juga tidak pernah mendengar Tuhan Yesus dan para rasul itu mengatakan sebaliknya Pak, bahwa perpuluhan itu di stop. Kan kita nggak pernah Tuhan Yesus berkata. Lalu tadi ada dipersoalkan soal Tuhan Yesus menegur orang Farisi itu bahwa perpuluhan kamu bayar, tetapi ketika orang tuamu yang jadi tanggung jawabmu sakit, kamu mengatakan bahwa uangnya sudah nggak ada, sudah diberi untuk perpuluhan. Yang saya tangkap dari teguran Tuhan Yesus itu adalah bahwa semuanya harus kamu lakukan. Ya, perpuluhan ya jalan, ya tanggung jawabmu untuk orang tuamu juga jalan. Dan kalau kita membuka teks dalam Perjanjian Lama Pak, ya kita nggak ada waktu ya buka ayat. Jelas sekali di situ kan kita melihat Pak, bahwa perpuluhan itu adalah 1/10 dari penghasilan. Lalu kemudian, ini harus dibawa oleh orang Israel ke Bait Allah ya, konteks pada waktu itu. Yang kedua Pak, ada persembahan itu seperti kita contohnya hari Minggu ke gereja atau membantu orang miskin, itu bukan diambil dari perpuluhan itu Pak. Karena perpuluhan itu memang dibawa untuk orang-orang Lewi yang full melayani Tuhan Pak. Kalau ke suku-suku Israel yang lain kan diberi apa itu tanah segala macam. Tapi orang Lewi itu memang full time untuk melayani Tuhan. Dan menurut penafsiran saya Pak, tugas yang dijalankan oleh orang Lewi itu sekarang dijalankan oleh para pendeta atau hamba Tuhan itu Pak. Coba Bapak bayangkan, saya mau tanya Bapak, saya ini pendeta, apakah saya harus bekerja juga Pak untuk memenuhi hidup saya? Lalu kapan saya melayani jemaat itu Pak? Kalau saya sudah full pelayanan di gereja itu kan juga ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injilnya itu Pak. Artinya tapi bukan dari perpuluhan. Tapi bukan dari perpuluhan, Pak. Artinya itu tanggung jawab jemaat, Pak, untuk apa? Ya, mendukung pelayanan hamba Tuhannya itu. Ya, memang tadi ada yang dipersoalkan soal cara penggunaan perpuluhan itu. Ya, itu menurut saya lain soal, Pak. Ini kan kita bicara soal apa? Perpuluhan itu masih terus atau enggak? Jawaban saya terus, Pak. Itu aja. Terima kasih. Baik. Sebelum ada yang menjawab dari Pak Roni ataupun dari Pak Lemon, Pak, sebenarnya waktu hari-hari yang lalu juga Bible study kita dari Pak Roni tentang perpuluhan sebenarnya sudah diutarakan beliau itu Pak. Tapi nggak tahu nih tadi judul sebenarnya tadi hanya Yesus penyelamatan, akhirnya yang kita bahas jadi perpuluhan. Sebenarnya waktu itu Pak Roni sudah mengatakan, pada waktu ada juga Pak Lemon, pada waktu Pak Roni yang membawa firman Tuhan Pak. Atau seperti ini sharing firman. Pada waktu Pak Roni sudah mengatakan, kalau memang sudah full timer hidupnya, yang ditegur Pak Roni, pendeta pengusaha dikatakan begini dan begitu hartanya, tapi jemaatnya sementara ngap-ngapan. Kira-kira seperti itu Pak ngomong kasar. Maaf Pak, kalau karena saya, terima kasih.
kalau memang sudah seperti yang dikatakan Bapak, nih masih ada ingatan Pak Roni yang jenius. Pak Roni boleh kita tanya, Pak Roni setuju kalau memang sudah hidupnya full time melayani, ya memang hidupnya daripada persembahan, daripada perpuluhan, tapi hidupnya memang dari tempat melayani itu Pak, cukup, secukupnya seperti doa Bapak kami. Jadi yang kemarin itu, yang dicela atau yang ditegurkan yang tidak sesuai dengan Pak Roni adalah seorang pendeta mengatakan mobil mewah, rumah mewah, semua mewah. Jadi Pak Roni bertanya, dari mana harta kekayaanmu? Nah, itu kan Pak Roni ya Pak ya? Bentar Pak Makmur. Jadi ya, yang namanya pendeta, bentar saya ralat Pak Makmur. Jadi dari pendeta, ya, itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Tetapi bukan dari persepuluhan. Sebab persepuluhan bukan hak pendeta. Saya berani diskusi dengan pendeta siapapun. Ya, dasarnya adalah ayat Alkitab. Ya, ya. Jadi kalau saya ditanya persepuluhan sebetulnya gimana? Saya bilang persepuluhan tidak perlu dibayar lagi. Titik. Kenapa? Karena sudah dibatalkan. Sebab apa? Lukas 16 ayat 16. Yesus Kristus Tuhan bilang apa? Ya, coba Anda lihat Lukas 16 ayat 16. Dia berkata begini. Ya, ini Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong ya. Lukas 16 ayat 16. Silakan Pak Makmur dibacakan. Saya yang bacakan Pak. Baik, supaya silakan. Nanti Bapak-bapak yang ini Lukas 16 ayat 16. Ya, baik. Ini firman, setia dalam perkara yang kecil nasihat, ya Pak ya. Iya. Jadi ya Lukas 16 ayat. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, merebut memasukinya. Amin. Nah, amin. Itu lihat, Yesus Kristus Tuhan sendiri berkata, hukum Taurat itu berlaku sampai dengan zamannya Yohanes Pembaptis. Tapi itu tidak berlaku lagi. Yang masih berlaku adalah yang moral law ini tadi. Iya. Sehingga saya tetap dengan satu pendapat, persepuluhan sudah tidak perlu dilakukan lagi. Kalau orang datang dengan persembahan, namanya itu persembahan ucapan syukur, bukan persepuluhan. Dengan persepuluhan itu ada begitu banyak pendeta memberikan kepentingan pembohongan kepada jemaat, yaitu jika engkau memberikan persepuluhan engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Padahal apa? Yang nikmati pendeta nih. Padahal Alkitab bilang apa? Bilangan 18, 20, 21 kepada Bani Lewi. Perpuluhan itu untuk Bani Lewi. Sedangkan pendeta mana yang ada Bani Lewi? Enggak ada. Nah, sedangkan Bani Lewi ada di dalam kitab Wahyu ada, Bani Lewi masih ada. Nanti tersisa 12.000. Lihat itu tadi. Nah, kenapa harus bisa semua pendeta di Indonesia itu ngaku suku Lewi? Nah, buku saya terbitkan buku perpuluhan milik siapa itu, sengaja saya pakai untuk diskusi bagi yang mereka berkata persepuluhan harus jalan. Saya ngikuti. Nah, saya jalankan lewat buku saya bedah Alkitab. Saya bisa buktikan bahwa banyak pendeta yang terima persepuluhan adalah perampok daripada persepuluhan. Saya bisa buktikan ini. Anda tarik persepuluhan itu salah. Prosedurnya salah. Yang harusnya terima 90%. Ya, itu adalah penata layanan, pemain musik, penyanyi, WL singer, itu 90% itu suku Lewi yang tidak bisa jadi imam. Sedangkan suku Lewi ini mempersembahkan 10% kepada imam, yaitu anaknya Harun. Ayatnya Alkitab ada, baca Bilangan 18 sampai habis. Nah, itu buat PR kapan kita diskusi. Pakai buku, ya, oke. Baik, Pak Roni. Berarti dengan kesimpulan hidupnya gembala bukan dari persepuluhan. Bukan dari persepuluhan, bukan. Dari mana Pak? Simpelnya nih, simpelnya, praktisnya Pak. Ya, simpelnya bisa dengan sistem digaji, bisa dengan dia memberitakan Injil, dia hidup dari pemberitaan Injil. Itu tadi. Karena pendeta merasa kurang banyak, persepuluhan dikait sekali diambil sama dia. Akibatnya apa? Muncul gaya hidup yang berbeda. Ada pendeta yang begitu mewah dan lain sebagainya. Nah,
Sekarang ketika begitu mewah ini tadi, menyalahi firman Tuhan, Yesus Kristus Tuhan bilang apa? Hamba tidak lebih daripada tuannya. Sedangkan tuannya berkata, untuk meletakkan kepalaku tidak ada tempat. Nah, dia lebih kaya dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini terjadi sesuatu yang ketimpangan di dalam Alkitab. Terus kemudian dikaitkan dengan kata-kata pembenaran seperti model Pak Liman, ya, dikaitkan. Loh, kita kan anak Tuhan. Tuhan kita kan kaya, berarti kita harus kaya. Nah, ini celaka ini. Sama seperti moral law tadi persepuluhan. Kita kan sudah ditebus Tuhan. Apa beratnya 10%? Kita bisa berterima kasih. Masukin. Nah, ini tadi. Iya betul. Saya bisa menjawab, Pak. Mbak, bisa menjawab, Pak. Baik. Konklusi, sekaligus konklusi, Pak. Sekaligus konklusi sudah closing, Pak, ya. Jadi saya jawab juga sekaligus konklusi, Pak, ya. Iya. Boleh, Pak? Pak Moderator? Ya, jadi Bapak ini karena menjawab, saya konklusi, Pak. Sekaligus statement, sekaligus konklusi, Pak. Sudah berhenti, Pak. Sudah waktunya, tuh, Pak, ya. Nggak ada lagi pertanyaan. Ya. Oke, ya. Saya jawab, Pak, ya. Yang punyanya Roni tadi, Roni bilang bahwa pendeta, saya katakan persepuluhan harus, Pak. Ya, itu statement saya, Pak. Jadi ini kan statement, Pak, ya. Terserah nanti mau diskusikan apa, terserah. Saya bilang perpuluhan itu harus dijalankan, dan pendeta memang harus dari perpuluhan. Kedua, kalau memang pendeta yang salah, oknum yang salah, ngapain sistemnya dibuang, Pak? Seperti apa itu? Seperti Bapak bilang tikus mau nangkep tikus, ada tikus yang nakal, bukan tikusnya ditangkap, oknumnya ditembak, itu lumbung tikusnya. Jadi sasarannya salah sasaran, Pak. Itu statement saya, Pak. Jadi kalau membunuh tikus ada sesuatu oknum yang salah, sebetulnya oknum itu ya pendeta itu toh yang harus dikejar kesalahan. Seperti tadi Pak Sagala ngomong, tadi saya bilang keluar aja. Jadi daripada kalau nembak itu semua di sistemnya ditembak, perpuluhan tidak bisa karena ada pendeta gini. Perpuluhannya disalahkan. Yang saya salahkan pendeta yang salah. Jadi nembaknya salah, Pak. Jadi nembak tikus satu pakai bom, jadi sehingga lumbungnya hancur semua, buyar sistem gereja, Pak. Yang ketiga, saya tidak pernah bicara mengenai teologi kemakmuran. Pak Roni bilang, saya kaya, orang anak raja kaya, saya kaya. Saya analisir, Pak. Saya anulir itu, Pak. Saya tidak pernah berkata demikian. Bukan. Ini saya statement saya supaya tidak jadi bumerang gitu, Pak. Nangkepnya salah. Saya tidak ngomong saya anak raja kaya, jadi harus kaya. Enggak. Untuk bisa memberikan perpuluhan kaya, enggak. Saya tidak bicara gitu. Bukan. Saya memberikan analogi, Pak Lima. Pak Roni. Oke. Ya. Tolong Bapak-bapak supaya bisa kita tenang dalam sharing firman kita. Sebenarnya yang diutarakan Pak Roni itu bukan tekanan untuk Pak Lemon, Pak, bukan. Bukan, Pak Liman kadang salah nangkep loh. Kita kan sharing firman, Pak. Masa ada tekanan? Tidak. Dan di sini tidak ada perdebatan dan tidak ada persoalan. Di sini kita hanya sharing firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak.